Hai guys, kembali lagi di channel aku. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Pusaka Tongkat Sakti Jilid 6. Benar, Lo Suhu. Dan hal ini terjadi secara kebetulan saja. Sedangkan tadinya, sebelum Xiao Te bertemu dengan Chu Bisuhu sama sekali tak tahu bahwa pedang tersebut adalah senjata pusaka dari Xiao Limpai yang besar, maka harap maafkan Xiao Te kalau dengan tak sengaja Xiao Te pernah menganggap barang pusaka itu secara tidak sepatutnya. Chu Gun Hos yang tersenyum, hatinya makin tertarik. Dan memanglah Hai Hau pernah mendapat didikan dari gurunya dalam tata cara pergaulan sehingga dengan cepat ia dapat menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Terhadap orang-orang tak karuan, apalagi yang memihak lawan, tak perlu berlaku sopan dan merendah. Sebaliknya terhadap orang-orang yang dapat dijadikan kawan, jangan berlaku kurang ajar. Dan jangan memperlihatkan sifat tinggi hati. Hingga Hai Hau kini dapat mengikuti seluk-beluk dan suasana perjuangan. Anak muda, marilah bercakap-cakap sambil duduk, ujar Chu Gun Ho Xiaok sambil tetap bersenyum ramah. Setelah Hai Hau duduk berhadapan dengan pendeta ketua itu, sementara ia menyuruh Chu Chi Hos yang pergi ke dapur menyediakan hidangan, Chu Lek Hos yang disuruhnya menyapu di luar kuil dan ketiga Hosio lainnya lagi disuruhnya mengerjakan kewajiban mereka, hingga selanjutnya di ruangan itu hanya ketua kuil dan Hai Hau berdua saja duduk saling berhadapan. Hai Hau sama sekali tidak tahu bahwa sebenarnya Hosio ini hendak mengadakan pembicaraan dengannya secara di bawah 4 meter, biarpun pada lahirnya para Hosio yang 5 orang itu disuruhnya mengerjakan kewajiban mereka, padahal sebenarnya sambil bekerja mereka mempunyai tugas untuk menjaga di luar kuil. Anak muda, pertama aku si tua bangka ini mengucapkan selamat bertemu dengan seorang murid tunggal dari kawanku Tiong Sin Tojin yang pada beberapa hari yang lalu pernah mampir kemari. Demikian Hosio ini mulai pembicaraannya. Aku sangat gembira mendengar kawanku telah mempunyai murid, dan kegembiraan hatiku lebih-lebih lagi setelah kini aku bertemu denganmu yang telah memberikan bantuan amat besar bagi kami, telah menjatuhkan yang setimpal terhadap si sesat Chu Tek Hos yang sehingga pedang Im Yang Kiam pindah ke tanganmu dan yang kini telah berada di tanganku. Sebagaimana kau tentu sudah mendapat keterangan dari Chu Bi Hos Yang, bahwa pedang Im Yang Kiam merupakan salah satu barang pusaka dari Xiao Limpai yang telah dibawa minggat oleh seorang anggota partai kami, sehingga entah sudah berapa kotornya keadaan pedang itu selama dibawa dan dipergunakan dalam kesesatannya. Xiao Limpai telah mengirim beberapa orang untuk melakukan penangkapan dan mengambil pedang itu dari manusia sesat itu. 3 orang di antaranya ialah yang telah berjumpa di perjalanan denganmu. Sekarang si sesat itu sudah tewas sesuai dengan hukuman karmanya, dan Im Yang Kiam sudah dapat diamankan. Semua ini berkat jasamu yang sangat besar bagi kami sehingga hanya aku tak cukup untuk membalasnya dengan hanya ucapan terima kasih belaka. Lo Suhu tukas Hai Hau, sudahlah, soal apa yang Lo Suhu katakan jasa itu janganlah ditarik panjang. Hal ini tak lebih hanya Xiao Te melakukan apa yang dipesankan oleh Tiong Sin Suhu bahwa Xiao Te harus bertindak terhadap si jahat dan membela si lemah yang terlindas. Sekarang Xiao Te mohon petunjuk bagaimana Xiao Te harus bertindak dalam melakukan dharma bakti pada zaman perjuangan ini, oleh karena sebenarnya yang menyebabkan Xiao Te bisa sampai di sini adalah hendak mencari Cheng Kun Hi yang Xiao Te dengar telah menjabat pangkat tinggi dalam pasukan Garuda. Hai Hau lalu menuturkan riwayat hidupnya dengan singkat dan diceritakan pula bahwa ia tadi sudah pergi ke kota Taigoan mencari Cheng Kun Hi yang tak dapat diketemukannya. Pantas. Tadi mereka datang kemari dan menggeledah kuil ini, ujar Hosio itu setelah mendengar pengakuan si anak muda yang terakhir itu. Katanya mereka hendak mencari seorang pemuda buronan yang telah mengacau di kota dan mereka sangka bersembunyi di sini. Kiranya yang mereka cari itu justru engkau adanya. Mereka tanda tanya. Mereka siapakah yang Lo Suhu maksudkan dan sampai mengejar kemari, tanda tanya. Anak muda itu menegur karena sesungguhnya seperti sudah diceritakan, ia sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi di kuil ini selama ia tidur di lembah tadi.
Mereka itu Cheng Kun Hi dan Kulang Cha bersama beberapa orang serdadu anak buah mereka. Ketarat. Kemana mereka sekarang? Tanda tanya. Sabar anak muda, kata Chu Bun Hao Siang ketika melihat betapa anak muda itu beranjak dari tempat duduknya dan pada wajahnya yang tampan itu membayangkan kemarahan hatinya. Kau duduklah kembali dan jangan terlalu menurutkan dorongan hati yang dikuasai dendam kesumat. Mendengar cegahan yang penuh wibawa ini sadarlah Hai Hao bahwa ia telah berlaku tidak semestinya. Ia duduk kembali seperti tadi dan mendengarkan dengan pauh perhatian ketika Hwasyo tua itu berkata pula lebih lanjut. Aku mengerti bahwa dendam kesumat di hatimu terhadap Cheng Kun Hi sangat besar, akan tetapi pelampiasan dendam pribadi itu hendaknya jangan dilakukan secara sembrono dengan hanya mengandalkan kepandaian yang kau miliki. Seperti kau tadi telah membuat kekacauan di kota Taigoan sehingga telah bentrok dengan perwira-perwira dari pasukan Garuda, sedangkan tujuanmu semata-mata hanya hendak mencari Cheng Kun Hi untuk menyelesaikan dendam pribadi, tindakanmu itu terus terang tak dapat kubenarkan. Oleh karena, sesungguhnya dalam pasukan Garuda selain Cheng Kun Hi dan Kulang Cha, masih terdapat dua tokoh iblis persilatan yang berkepandaian amat tinggi. Mereka kakak beradik dan masing-masing bernama Ang Bin Lomo dan Ou Bin Singkai, si iblis tua bermuka merah, dan si pengemis sakti bermuka hitam. Dari cabang persilatan mana kedua tokoh itu aku tidak tahu, hanya yang terang keduanya berkepandaian amat tinggi dan menghambakan hidup mereka ke pihak kaum penjajah. Kalau tidak terlalu perlu jarang sekali mereka keluar dan hanya berdiam saja di gedung gubernuran karena sesungguhnya kedua iblis itu merupakan pelindung pribadi dari Lo Bin Kong Chang Tok dan sekaligus merupakan dua tenaga yang paling diandalkan bagi pasukan Garuda. Tadi, mujur sekali kau tidak sampai bentrok dengan kedua iblis itu, dan kalau sampai mereka turun tangan, walaupun kepandaian warisan dari Tiong Sin Beng Yu, kawan, cukup tinggi, kurasa sukar sekali kau akan dapat meloloskan diri. Itulah sebabnya maka berani ku katakan bahwa tindakanmu tadi tak dapat ku benarkan. Bukanlah kau akan jadi kecewa dan merasa diri konyol kalau dari kesembronoanmu sampai menjumpai peristiwa yang di luar dugaanmu itu. Benar, Lo Suhu. Xiao Te mengharapkan petunjuk selanjutnya, kata Hai Hao sambil tunduk oleh karena hatinya benar-benar sangat menyesal setelah menginsyafi kesembronoannya tadi. Kata-kata Hwasyo itu seakan-akan membuka matanya, sehingga maklumlah kini bahwa di dunia ini banyak sekali orang-orang yang berkepandaian tinggi, maka diam-diam hatinya berjanji bahwa ia takkan membuat kesembronoan untuk kedua kalinya. Chu Gun Hao yang mengangguk-angguk. Tempo hari, ketika suhumu mampir kemari pernah menceritakan bahwa kau akan datang di kota Taigoan disebabkan musuh besarmu yang selama ini kau cari itu berada di kota tersebut. Dugaan suhumu itu sungguh tepat, buktinya kau kini muncul dan disebabkan gara-gara ini yang kiam, maka kita saling bertemu dan berkenalan. Juga suhumu meninggalkan pesan untukku sampaikan kepadamu jika bertemu, kau jangan sekali-kali bersepak terjang hanya menurutkan nafsu, dorongan hati yang dikuasai dendam dan rasa sentimen, sungguh pun hal ini menjadi tujuanmu yang utama. Dalam detik-detik perjuangan ini, di mana-mana rakyat jelata gagah perkasa bangkit dan berjuang untuk menumbangkan dan mengusir kaum penjajah yang sudah 89 tahun bercokol di tanah air kita, selama mana tidak sedikit kekayaan negara kita dikuras habis-habisan dan bangsa kita ditindas dengan 1001 macam aturan yang serba biadab sehingga tanah air yang kita cintai ini menjadi rusak dan miskin serta kehidupan rakyat jelata tak beda seperti mempunyai asas untuk menjebol dan membangun, menjebol dan meruntuhkan kerajaan penjajah asing dan membangun atau membina kerajaan baru yang dirajai oleh bangsa kita sendiri yang pandai mengatur ketatanegaraan, yang dapat memperhatikan nasib rakyat, supaya tidak ada lagi penindasan dan penghinaan, penghisapan manusia atas manusia. Tidak seperti zaman penjajah ini, rakyat hidup dalam lumpur kesengsaraan dan kelaparan, menjadi budak kaum penjajah. Yah, hanya kaum pengkhianat sajalah dalam zaman penjajah ini dapat hidup mewah,
karena mereka justru mengekor kaum penjajah, menjadi antek penjajah, sudah seharusnya mereka sekalian dibakar habis oleh api perjuangan. Chu Gun Hos yang menunda pembicaraannya sebentar dan tentu saja ucapan yang panjang lebar itu sangat membingungkan Hai Hao yang mendengarkannya. Tetapi anak muda ini hanya diam saja dan sambil diam sedapat mungkin ia mempelajari ucapan Hwasyo tua itu yang sedikitnya membakar semangat pula. Perjuangan kita ini maha besar, yang akan mengubah keadaan negara dan nasib rakyat jelata, demikian Hwasyo tua ini berkata. Konon kabarnya, Ko Goan Chiang, itu pelopor dan pemimpin perjuangan kini sedang berusaha menduduki kota raja, dan seirama dengan itu kita pun harus berusaha pula merebut kota Taigoan dari kekuasaan penjajah, lebih cepat lebih baik. Akan tetapi tiba-tiba Hwasyo itu membisu dan membungkuk seakan-akan ada sesuatu yang mempengaruhi hatinya. Mengapa Lo Suhu, tanya Hai Hao tak mengerti. Hwasyo itu mengangkat kepalanya dan memandang kepada Hai Hao lalu berkata pula setelah menghela nafas amat dalam. Baru kuingat kini, bahwa Tiong Gipei, kesatuan rakyat pejuang yang satu-satunya terdapat di sini dan yang dapat diharapkan dapat merebut kota Taigoan, semalam telah mengalami peristiwa hebat yang sedikitnya tentu mendatangkan penghambatan bagi perjuangan kita. Mengapa? Lo Suhu, tanda tanya kembali Hai Hao bertanya. Tan Kimpo, pemimpin Tiong Gipei telah diculik pada waktu semalam, disebabkan dia sedang sakit maka dia tak berdaya ketika disergap dan kini telah ditawan oleh pasukan Garuda. Pengumuman dari gubernuran yang kudengar tadi bahwa Tan Kimpo akan dijatuhi hukuman gantung di muka pintu gerbang gubernuran nanti sore. Tadi sebelum kau datang kemari kami sudah berunding bahwa tindakan yang paling penting kita lakukan ialah kita harus menolong Tan Kimpo atau mengambil mayatnya dari tiang penggantungan. Hanya saja, entah bagaimana pelaksanaannya, kami belum mengadakan hubungan dengan para anggota Tiong Gipei. Tergeraklah hati Hai Hao sehingga ia cepat mengajukan pertanyaan. Lo Suhu, bolehkah Xiao Te membantunya dalam hal ini? Bukan saja boleh, bahkan sebagai murid dari Tiong Sin Tojin Kaso wajibnya membantu dalam hal ini. Dan untuk setujuan, sebaiknya kita mesti mengadakan hubungan dahulu dengan kawan-kawan di kesatuan Tiong Gipei. Di manakah mereka berada? Lo Suhu, Xiao Te bersedia menghubungi mereka atas nama Lo Suhu, ujar anak muda itu penuh semangat. Berserilah wajah Hwasyo ini setelah mendengar pernyataan anak muda itu. Bagus. Justru inilah yang sangat kuharapkan. Oleh karena dengan demikian justru kau jadi menjatuhkan diri dengan mereka, kau dapat berjuang bersama-sama dengan kesatuan Tiong Gipei sebagaimana suhumu pesankan. Dengan menghubungi bersama mereka, kau menjadi pejuang yang berkesatuan dan aku yakin bahwa kau akan dapat melaksanakan maksud dan tujuan perjuangan di bawah naungan Tiong Gipei yang kami dukung sepenuhnya, baik pikiran, harta, tenaga dan jiwa. Kebetulan Cheng Kunhi musuh besarmu itu merupakan salah seorang yang menjadi musuh bagi Tiong Gipei, maka di samping berjuang atas nama Tiong Gipei yang bertujuan membela nusa dan bangsa, sekaligus kau dapat berhadapan langsung dengan Cheng Kunhi, terhadap siapa kau bisa melampiaskan rasa sakit hatimu. Bagus. Xiao Te terima saran Lo Suhu. Tunjukkanlah tempat kesatuan tersebut, supaya Xiao Te dapat pergi ke sana sekarang juga. Baiklah. Tetapi sebelum kau berangkat mari kita duduk-duduk di dapur. Hwasyo itu bangkit dan lalu mengajak Hai Hao ke ruangan dapur di mana ternyata hidangan yang masih mengepul-ngepul asapnya sudah disediakan di atas sebuah meja bundar yang telah dipersiapkan oleh Chu Chihos yang si juru masak. Cite, sudah siapkah hidangan untuk menjamu tamu kita ini? Tanya ketua kuil Lian Hoxi itu kepada si juru masak yang ketika itu sedang menaruhkan 7 buah bangku di seputar meja bundar itu. Sebagai jawaban Hwasyo tukang masak itu hanya mengangguk penuh hormat sehingga Chu Gun Hos yang lalu berkata kepada Hai Hao. Nah, anak muda, mari kita makan bersama. Kuharap kau jangan banyak sungkan. Hanya saja sayang sekali hidangan yang ada pada kami tidak terdapat daging dan ikan, begitu juga kami tidak sediakan arak,
sehingga untuk minumnya hanya air teh melulu. Untuk makan santapan yang sederhana ini, Han Hai Hau maklum bahwa para hwasyo umumnya tidak makan barang berjiwa dan tidak suka minum arak, maka ia menjawab tanpa sungkan. Kenikmatan bersantap bukan disebabkan lezatnya masakan daging dan ikan, melainkan hanya disebabkan perut lapar dan justru perutku kini sudah keruyukan. Chu Gun Ho Siang ketawa dan begitulah, sesaat kemudian, setelah para hwasyo lainnya yang melakukan tugas di luar kuil tadi berdatangan, maka Hai Hau lalu duduk bersama mereka dan mulai menyantap. Betapapun juga Hai Hau merasa asing duduk bersama para hwasyo, sehingga ia tidak berani sembarang makan dan minum sebelum para hwasyo yang rata-rata lebih tua itu mendahuluinya. Ternyata Hai Hau mengenal juga tata cara kesopanan dalam hal makan bersama. Mengapa engkau masih sungkan melihat mangkok dan cangkir Hai Hau masih tetap kosong? Kepala kuil menegurnya dan lalu menyambar cangkir yang disediakan untuk anak muda itu, diisinya dengan air teh wangi yang dikucurkan dari sebuah poci besar. Lo Suhu, sungguh Xiao Te membikin repot saja. Biarlah Xiao Te menuang sendiri. Hai Hau cepat mengulurkan tangan kanannya hendak direbut cangkir yang sudah diambil dan diisi air teh oleh Chu Gun Ho Siang itu. Akan tetapi, sambil tertawa hwasyo tua itu terus mengisi cangkir itu dengan air teh sampai penuh, dan ketika cangkir itu sudah penuh, namun hwasyo itu masih terus mengisinya sehingga kini air teh dalam cangkir itu sudah terlalu penuh dan mucung, lebih tinggi daripada permukaan mulut cangkir. Akhirnya barulah hwasyo itu menghentikan kucuran air teh dari poci dan kini di tangan kirinya terdapat cangkir berisi air teh yang terlalu penuh. Akan tetapi ketika cangkir itu diangsurkan kepada Hai Hau, ternyata air teh yang terlalu penuh itu sedikit pun tidak tumpah. Bagi orang yang tak paham ilmu silat tingkat tinggi, hal ini akan ditanggap sebagai sulapan atau sihir, akan tetapi anak muda ini maklum bahwa hwasyo tua itu sedang memamerkan ilmu iwakangnya. Dan memanglah sambil mengajak makan bersama ini, Chu Gun Ho Siang ingin menjajal kepandaian anak muda itu secara halus, oleh karena hwasyo ketua kuil Lian Hoxi ini masih belum mengetahui betapa tinggi tenaga iwakang yang dimiliki oleh murid tunggal dari kawannya ini. Sungguh pun kehebatan ilmu tongkatnya sudah ia dengar dari sutenya yang menceritakannya tadi. Hai Hau maklum bahwa ia hendak diuji, maka sambil berkata, Lo Suhu sampai sudi meladeni Xiao Te seperti terhadap tamu agung, benar-benar membuat Xiao Te merasa tak enak. Lalu tangan kanannya diangsurkan ke depan dan menerima cangkir yang air tehnya muncung seperti puncak bukit itu. Bahkan, ketika cangkir itu sudah berada di dalam cekelannya, sengaja cangkir itu agak ia miringkan sehingga mendoyong ke kiri, namun air teh yang terlalu penuh tetap tidak tumpah juga, seakan-akan air teh yang cair itu telah berubah menjadi barang kental dan hampir mengeras. Sambil menahan napas karena seluruh tenaga iwakangnya dikerahkan ke tangan yang memegang cangkir itu, Hai Hau menengadahkan wajahnya ke atas dan mulutnya dibuka lebar, sementara cangkir didekatkan kepada mulutnya, seakan-akan ia siap hendak meneguk air teh itu. Akan tetapi sampai sesaat lamanya, biarpun cangkir itu sudah dimiringkan di sisi bibirnya, air teh masih tetap mengeras, malah cangkir itu sampai dibuatnya menjungkir ke bawah. Namun bukan saja air teh itu tetap tidak tumpah, bahkan setetes pun tiada yang menitik ke dalam mulutnya yang sudah siap menadah itu. Baru akhirnya, seiring dengan tenaga iwakangnya yang berangsur-angsur dikendurkan, air teh itu lalu mengalir perlahan dan memasuki mulutnya. Chu Gun Ho Siang ketawa gembira sambil bertepuk tangan, diturut oleh kawan-kawannya. Tatkala air teh dalam cangkir itu sudah kosong, pindah ke mulut Hai Hau yang lalu meneguknya. Dengan sikap biasa, anak muda ini lalu menaruh cangkir itu di atas meja sambil berkata, Sungguh harum dan nikmat air teh suguhan Lo Suhu ini, hanya sayang terlalu kental dan agaknya setengah beku, sehingga sukar Xiao Te meminumnya. Hebat, hebat, tanda seru-seru Chu Gun Ho Siang yang masih ketawa gembira dan bertepuk tangan. Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri,
Siapa akan percaya akan hal yang mengagumkan ini? Setelah menghentikan ketawa dan tepuk tangannya, Hwasyo ini lalu bertanya kepada kawan-kawannya. Adik-adikku, aku telah memberi hormat kepada kawan baru kita dengan secangkir air teh sebagai pengganti arak. Apakah kalian juga ingin memberi penghormatan sebagai tanda keakraban persaudaraan kita dengan murid tunggal dari Tiong Sin Tojin ini? Para Hwasyo itu maklum bahwa ketua mereka dengan secara halus menyuruh mereka menjajal juga kepandaian si anak muda itu. Terutama Tulek Hosiang dan Cuci Hosiang, betapapun juga mereka ini tidak mau ketinggalan. Tulek Hosiang si tukang sapu itu segera bangkit dan tangannya mengambil mangkok yang terletak di hadapan Hai Hao. Benar-benar sahabat kita ini terlalu sungkan, buktinya mangkoknya dibiarkan tinggal kosong saja. Maka baiklah Pinceng mengisinya sebagai tanda penghormatan, katanya sambil meletakkan mangkok itu di tengah-tengah meja, di antara mangkok-mangkok sayur yang tersaji di situ. Kemudian, dengan mempergunakan sepasang sumpitnya ia menjumput beberapa potongan sayuran dari dalam mangkok-mangkok hidangan itu dan aneh sekali, setiap sumpit itu menjapit potongan sayur dari setiap mangkok, tanpa menggerakkan ke atas seperti dicongkel oleh ujung sumpit. Kemudian meluncur turun ke dalam mangkok yang menjadi bagian Hai Hao. Ia melakukan hal ini beberapa kali sambil tersenyum-senyum sehingga sebentar saja mangkok Hai Hao sudah menjadi penuh. Hai Hao cepat mengambil mangkok yang sudah dipenuhi potongan sayur mayur itu sambil berkata, sungguh Xiao Te merasa berat sekali menerima penghormatan yang sedemikian besar. Akan tetapi anehnya mengapa mangkok Cui tinggal dibiarkan kosong saja? Baiklah Xiao Te yang mengisinya. Lalu ia mengambil sumpit dan dengan meniru perbuatan Tulek Hoshi yang tadi, yaitu ia seakan-akan mencelupkan sumpitnya ke mangkok-mangkok masakan dan tanpa membuat gerakan mencokel, tahu-tahu berlompatlah potongan-potongan sayur itu ke kanan dan ke kiri dan secara tepat sekali memasuki mangkok-mangkok yang terletak di hadapan keenam orang Hwasyo itu, yang sebentar saja sudah menjadi penuh. Kagumlah mereka serta maklum bahwa anak muda itu benar-benar mempunyai isi yang dapat dibanggakan. Marilah kita mulai makan, kata Cugun Hoshi yang akhirnya dengan hati puas, dan begitulah selanjutnya mereka makan bersama tanpa disertai sulapan-sulapan lagi. Sambil makan, Cugun Hoshi yang terdengar berkata terhadap Hai Hao. Beginilah kalau kami, para Hwasyo ini makan. Tanpa lauk pauk, hanya sayur mayur saja sebagai teman nasi, sehingga karenanya sering melontarkan ejekan terhadap kami sebagai keledai pemakan rumput. Baru kini maklum Hai Hao bahwa mengapa orang-orang suka mengejek Hwasyo-Hwasyo dengan sebutan keledai, kiranya itulah alasannya. Akan tetapi sebagai imbangannya, anak muda ini secara cerdik sekali cepat berkata, lebih baik disebut keledai pemakan rumput daripada orang-orang yang suka makan daging dan ikan, sehingga mereka sangat tepat disebut serigala pemakan bangkai. Mau tak mau mereka tersenyum dan terdengar Cuci Hoshi yang menggarami. Perkataanmu tepat juga, anak muda. Tetapi nyatanya Xiao Te sendiri suka makan daging dan ikan, juga doyan sayur-sayuran, maka kiranya tepatlah kalau orang menyebutku sebagai binatang seridai. Seridai, tanda seru. Binatang macam apakah seridai itu, tanya Cubi Hoshi yang baru kini kedengaran suaranya. Sambil ketawa Hai Hao menerangkan, setengah serigala dan setengah keledai. Riuhlah mereka tertawa. Cugun Hoshi yang sampai terbatuk-batuk, agaknya ada sepotong sayuran yang terlak di tenggorokannya. Demikianlah mereka makan sambil bercengkerama dengan gembira sehingga akhirnya setelah segala makanan yang dihidangkan itu ludas berpindah ke dalam perut mereka yang menjadi kembung, baru mereka bubar dan Hai Hao segera menyatakan bahwa ia akan segera berangkat ke tempat kesatuan Tiong Gipei. Tunggu dulu sebentar, aku akan membuat surat pengantar, ujar Cugun Hoshi yang segera masuk ke dalam kuil, dan beberapa saat kemudian, Hwasyo tua itu tampak keluar dan mendapatkan Hai Hao yang menantinya di dapur. Bawalah surat ini dan katakanlah bahwa kau diminta olehku apabila kau memasuki daerah rahasia mereka, mendapatkan rintangan. Sebagai penunjuk jalan, perjalananmu akan disertai Tuli Hosiang. Nah, selamat jalan, selamat berjuang demi mencapai suksesnya perjuangan kita.
Dengan penuh hormat Hai Hau menerima surat yang diberikan oleh ketua Kuil Lian Hoxi itu sambil mengucapkan terima kasih atas segala petunjuk dan kebaikan yang ia telah terima. Akhirnya ia memberi hormat terhadap biarawan pendekar-pendekar Xiao Limpai itu sebagai salam mohon diri, dan begitulah Hai Hau meninggalkan Kuil Lian Hoxi, menuju ke tempat rahasia yang menjadi markas besar dari Tiong Gipei, dikawani oleh Tuli Houxiang Hwasyo yang masih muda, sebagai penunjuk jalan. Tempat rahasia yang menjadi markas besar Tiong Gipei ternyata letaknya jauh juga dari Kuil Lian Hoxi. Harus melampaui beberapa dusun yang sudah menjadi kosong, menerobosi hutan-hutan kecil dan 3 kali melewati lembah jurang yang amat dalam, sehingga Hai Hau kalau tak diantar oleh Tuli Houxiang, tak mungkin ia akan dapat tiba di tempat yang dituju. Perjalanan yang ditempuhnya agak sulit dan harus melalui jalan-jalan yang amat dirahasiakan bagi umum, inilah sebabnya maka sampai begitu jauh bala tentara dari pasukan Garuda tidak dapat menemukan rahasia Tiong Gipei. Di sepanjang perjalanan tak sedikit Hai Hau mendapat keterangan dari Tuli Houxiang tentang situasi kota Taigoan dan tentang kekuatan kesatuan Tiong Gipei. Sebagaimana di bagian depan sudah diceritakan, bahwa Tiong Gipei adalah sebuah perkumpulan yang gagah berani dipimpin oleh Tan Kimpo, seorang bekas kausu di kota Taigoan atau yang sudah dipecat dan ditawan oleh pasukanan Garuda dan akan dijatuhi hukuman gantung di muka pintu benteng gubernuran. Tiong Gipei mempunyai anggota, tak kurang dari 100 orang, sebagian besar terdiri dari rakyat jelata, miskin, dan bekas murid-murid Tan Kimpo. Dibantu pula oleh 3 orang pendekar pendatang yang menjadi pembantu utama Tan Kimpo, 3 pendekar perantau yang menyatakan diri ke dalam kesatuan Tiong Gipei itu masing-masing adalah Kang Culai, pendekar perantau dari Santung yang mahir sekali dalam hal ilmu panah. Orang kedua ialah seorang pendekar berasal dari Kansu bernama Lim Tongpin dan mempunyai nama julukan To atau Kansu atau si golok besar dari Kansu oleh karena ia bersenjatakan sebilah golok besar dan berat. Adapun orang ketiga ialah seorang pendekar muda berasal dari Hokian, namanya Tu Bun Ki berjuluk si kepalan baja oleh karena sepasang kepalanya benar-benar keras seperti baja yang menjadi sepasang senjatanya yang paling dibanggakan. Jelas pendekar muda dari Hokian ini adalah seorang ahli guakang atau tenaga luar yang mempunyai kekuatan tenaga luar biasa. Biarpun kepandaian ketiga orang pendekar ini kalau mau dibandingkan dengan Tan Kimpo masih beda 2-3 tingkat di bawahnya, akan tetapi dengan pengerahan tenaga mereka, maka membawa arti yang cukup besar bagi kekuatan Tiong Gipei. Demikian apa yang Hai Hau dengar dari Tuli Houxiang selama dalam perjalanan itu. Ketika mereka sudah sampai di puncak sebuah bukit kecil, dan di depan mereka kelihatan serumpun hutan belukar yang nampaknya angker sekali, Tuli Houxiang menghentikan langkahnya sambil berkata, "Saudara Hai Hau, kuantar cukup sampai di sini saja karena tempat tujuanmu sudah dekat. Di dalam hutan belukar yang kelihatan di depan kita itu adalah markas Tiong Gipei, kau masuklah hutan dan kau hendaknya hati-hati. Tunjukkanlah surat dari Cugun Suhu dan perhatikanlah pesan-pesannya, apabila kau hadapi rintangan dari mereka. Terima kasih atas segala kebaikanmu Tuli Bengnya. Dan kapankah sekiranya kita bisa ketemu kembali?" "Betapapun pasti bertemu kembali, hanya kapan dapat perintah dari Cugun Suhu. Namun rasanya dapat kupastikan bahwa senja nanti kita bertemu di kota Taigoan. Untuk menolong Tan Kimpo Lo Ciam Pua," tanda tanya. "Benar. Atau kalau dia sudah tak tertolong nyawanya kita amankan jenazahnya sebagaimana Cugun sudah direncanakan tadi." "Bagus," tanda seru-seru Hai Hau penuh semangat. Dan begitulah mereka lalu berpisahan. Tuli Houxiang kembali ke Lian Hoxi sambil berlari cepat, adapun Hai Hau berjalan menghampiri hutan belukar yang menjadi markas besar Tiong Gipei itu. Betapapun juga Hai Hau merasakan bulu tengkuknya meremang melihat keangkeran belukar ke tempat mana ia akan menuju itu. Hembusan angin di musim panas yang meniup daun-daun pepohonan lebat di hutan itu terdengar menggema menderu-deru.
Sinar matahari tak dapat menembus kerimbunan hutan itu sehingga di bawahnya, di mana Hai Hau mulai memasukinya bercuaca sedemikian suram setengah gelap seakan-akan di dalam belukar yang menyeramkan itu menggenggam suatu rahasia yang sangat besar. Akan tetapi Hai Hau memiliki hati yang tabah dan keberanian yang amat besar, apalagi ia ke situ tidak mengandung maksud jahat, maka dengan tindakan tegap ia terus memasuki hutan itu, sungguh pun debaran jantungnya menegangkan juga. Ia sudah mendapat keterangan dari Tuli House yang tadi tentang letak markas besar Tiong Gipe ialah di tengah-tengah hutan tersebut, sehingga tanpa ragu-ragu lagi ia terus berjalan lurus ke depan dan makin maju ia berjalan maka makin lebatlah tetumbuhan yang menghadang di depannya. Banyak pohon-pohon yang tinggi besar dan agaknya sudah puluhan tahun tumbuh di situ terbukti selain batang-batangnya sudah banyak yang lapuk juga dilapisi lumut-lumut tebal menghitam. Kalau saja Hai Hau tidak tahu bahwa di tengah hutan ini menjadi daerah dari kesatuan Tiong Gipe, tentu sedikitnya ia akan beranggapan bahwa di tengah hutan ini belum pernah dijelajahi manusia oleh karena manusia apakah yang berani memasuki hutan belukar yang angker dan menyeramkan ini yang layak menjadi tempat kediaman binatang-binatang buas dan amat mungkin pula terdapat setan. Tatkala ia lewat di bawah sebatang pohon yang besar yang lebat daunnya tiba-tiba ia mendengar dari atas pohon itu suara hentakan nyaring sehingga bergema dan suara kumandangnya seakan-akan memenuhi hutan. "Hi, orang luar maksud apakah yang membawamu datang ke tempat ini?" tanda tanya. Hai Hau tidak menjadi terkejut oleh bentakan yang tiba-tiba ini oleh karena ia sudah dapat menduga sebelumnya bahwa orang itu tentulah salah seorang petugas dari Tiong Gipe yang menjaga batas daerah mereka. Akan tetapi apa yang membuatnya kaget setengah mati adalah bahwa ketika ia mendengar dan memandang ke atas pohon, sebelum ia sempat melihat penegurnya, tiba-tiba dari arah pohon tersebut berluncuran tidak kurang dari 10 batang anak panah tertuju kepadanya. Begitu cepat dan pesat anak panah itu menghujani tubuhnya sehingga menerbitkan suara berdesingan, akan tetapi Hai Hau sedikit pun tidak menjadi bingung dibuatnya, sungguh pun di hatinya mengakui bahwa si pemanah itu tentu adalah seorang yang berkepandaian tinggi terutama dalam hal ilmu panah oleh karena kalau tidak, mana mungkin dapat melepaskan 10 batang anak panah sekaligus. Lo Ciampu yang berada di atas pohon. Jangan menakut-nakuti Xiao Te yang bodoh oleh karena kedatangan Xiao Te kemari adalah hendak menjadi anggota Tiong Gipe. Sambil berkata demikian anak muda itu mengerahkan tongkatnya dan membuat gerak tipu Tio Hoat Lam Hai atau ombak bergulung di laut selatan. Tongkat di tangannya diputar sedemikian rupa sehingga benar-benar seperti ombak bergulung melindungi tubuhnya dan karenanya, ke-10 batang anak panah itu dapat disapunya, sebagian terpukul menceng dan sebagian lagi terpukul menjadi patah-patah dan rontok di tanah. Gerakan ombak bergulung di laut selatanmu cukup hebat untuk mematahkan serangan yang pertama akan tetapi untuk menyambut serangan yang kedua, sungguh tiada gunanya terdengar pula suara dari atas pohon itu. Hai Hau merasa penasaran, sekali mendengar kata-kata itu, ia cepat mendongak sambil berseru. "Xiao Te menunggu seranganmu yang kedua itu, Lo Ciampu." "Hahaha. Kau mau tunggu apa lagi? Seranganku yang kedua sudah kulakukan, lihatlah di seputar kakimu." Hai Hau merasa heran dan merasa dipermainkan maka cepat ia melihat ke bawah dan baru ia sadar dan makin kagum akan kehebatan si pemanah itu, karena tanpa ia tahu dan agaknya si pemanah itu telah melepaskan anak panahnya lagi di luar dugaannya. Kini, tahu-tahu ia lihat betapa di sekitar kakinya telah terpancang 10 batang anak panah sehingga tubuhnya benar-benar seperti telah dipagari. Hai Hau cepat mendongak lagi dan sambil menjura ia berkata, "Lo Ciampu." Xiao Te benar-benar merasa tunduk terhadap kehebatan Lo Ciampu. Xiao Te mohon Lo Ciampu sudi memberi perkenan bagi Xiao Te yang hendak menghadap kepada pemimpin Tiong Gipe. Secepat ucapannya habis maka secepat itu pula ia lihat sesosok tubuh dari atas pohon melayang turun dengan gerakan seringan burung walet dan sekejap kemudian orang sudah berdiri di hadapannya. Orang itu sudah setengah tua dan sikapnya gagah sekali.
Di tangan kirinya membawa sebuah gendawa besar dan sebuah bumbung yang penuh berisi anak panah, nampak tergantung di punggungnya. Hai Hao segera maklum bahwa kini ia sedang berhadapan dengan si ahli panah dari Santung Kang Culai, maka ia segera memberi hormat. Lo Ciampua, Xiao Te ingin menggabungkan diri dengan Tiong Gipai, mohon perkenan serta petunjuk-petunjuk selanjutnya. Kang Culai memperhatikan anak muda itu sinar mata penuh selidik, kemudian bertanya, anak muda, aku amat menghargai hasrat dan maksudmu. Akan tetapi atas petunjuk dari siapakah maka kau bisa sampai kemari? Hai Hao segera mengeluarkan surat pengantar dari Tugun Hosiang dan diberikan kepada Kang Culai sambil berkata, Siute dapat petunjuk dari Tugun Lo Suhu. Inilah suratnya. Kang Culai menerima surat itu dan membacanya, setelah yakin bahwa surat itu adalah tulisan tangan Tugun Hosiang, yang menyatakan bahwa si anak muda yang bernama Han Hai Hao ini adalah murid tunggal dari Tiong Sin Tojin dan mengharapkan supaya diterima jadi anggota Tiong Gipai. Kang Culai lalu mengembalikan lagi surat itu kepada Hai Hao sambil berkata, kiranya kau adalah murid dari Tiong Sin Tojin. Kedatanganmu kemari tentu saja sangat kuhargai. Akan tetapi, tahukah akan syarat utama bagi seorang yang menggabungkan diri dalam kesatuan Tiong Gipai? Bagus, seru Kang Culai. Biarpun aku sudah yakin bahwa kau sebagai murid tunggal dari Tiong Sin Tojin tentu memiliki ilmu kepandaian tinggi, akan tetapi cobalah kau layani gendawaku ini barang 10 jurus. Bersiaplah. Hai Hao maklum bahwa ia hendak diuji, maka ia cepat melompat dari lingkaran anak panah yang memagari dirinya tadi. Xiao Te sudah bersiap, silahkan Lo Ciampua. Awas serangan, tanda seru-seru Kang Culai sambil maju menerjang dengan gendawanya. Ternyata selain ahli dalam ilmu panah, Kang Culai ahli pula dalam hal bersilat dengan mempergunakan gendawa sebagai senjata. Gendawa di tangannya itu bergerak-gerak sangat hebat, merupakan gulungan ombak samudra yang menerjang Hai Hao sambil mengeluarkan bunyi mengaung, sehingga Hai Hao terpaksa harus berlaku hati-hati. Berkat ginkangnya yang tinggi ia berhasil mengelak setiap serangan dengan gerakan tubuhnya yang lincah. Dan 10 jurus serangan Kang Culai dapat ia punahkan hanya dengan mengelak dan berkelit saja, tanpa mempergunakan tongkatnya menangkis maupun balas menyerang. Bagus, seru Kang Culai sambil menghentikan serangannya yang 10 jurus itu. Matanya memandang dengan penuh sinar kekaguman kepada Hai Hao. Barusan kau hanya mengelak saja, kini cobalah kau pergunakan senjatamu dalam 10 jurus lagi. Setelah berkata demikian, ia lalu menyerang lagi dengan gendawanya. Kini serangannya dilancarkan lebih hebat daripada tadi karena maklum bahwa anak muda itu akan memberi perlawanan. Hai Hao maklum bahwa kalau ingin diterima menjadi anggota Tiong Gipai, ia harus memperlihatkan kepandaiannya. Maka tanpa sungkan-sungkan lagi, bahkan dengan perasaan gembira, ia mainkan tongkatnya dan mengeluarkan jurus yang lihai. Kang Culai menguji Hai Hao, akan tetapi sebaliknya dengan diam-diam anak muda itu ingin menguji pula terhadap si penguji itu. Hanya sayang pertempuran saling menguji itu hanya berlangsung 10 jurus. Sungguh pun demikian, namun bagi kedua pihak sudah dapat memaklumi akan ketangguhan masing-masing. Setiap kali tongkat Hai Hao bertemu dengan gendawa di tangan Kang Culai, anak muda ini merasa heran karena tongkatnya membal kembali seakan-akan memukul karet. Baru kemudian ia maklum bahwa setiap kali Kang Culai menggerakkan gendawanya menangkis bukan mempergunakan batangnya melainkan mempergunakan bagian tali daripada jemparing itu, sehingga karenanya tak heran kalau membuat tongkatnya membal kembali. Sebaliknya, Kang Culai sendiri harus mengakui keunggulan ilmu tongkat dari anak muda yang diujinya itu. Gerakan tongkatnya demikian kuat dan hebat, serangannya yang dilancarkan cepat luar biasa tak dapat diduga, sehingga pada jurus yang ke-8, ia terpaksa bersilat sambil mundur karena merasa terdesak. Jurus yang ke-9 nyaris saja tongkat si anak muda itu menyodok lambung kalau ia tak cepat berkelit, dan pada jurus yang ke-10 tahu-tahu gendawanya sudah berpindah tangan. Ternyata Hai Hao telah mempergunakan kecerdikannya dalam jurus yang ke-10 itu.
Ujung tongkatnya telah membuat gerakan mengail dan mencongkel, karena maklum bahwa orang Shikeng itu selalu mempergunakan tali jemparingnya untuk menangkis, maka ketika pada jurus yang terakhir itu hendak mengirim totokan ke arah pundak Kang Culai, orang itu menangkis dengan mempergunakan tali gendewanya, maka secara cerdik sekali, ia segera menarik sedikit tongkatnya dan disurungkan ke depan dengan gerak tipu Dewi Kuan Im memasukkan benang ke lubang jarum. Tongkatnya persis sekali memasuki celah di antara tali dan gendawa, dan sekali ia menggentak dan menarik dengan gerakan mengait dan mencongkel, maka gendawa itu telah terlepas dari tangan Kang Culai dan ia mengulur tangan kiri untuk menangkapnya. Saking kagumnya, Kang Culai tak dapat mengucapkan perkataan untuk memujinya. Ia hanya berdiri saja sambil memandang membengong terhadap anak muda itu. "Lo Ciam Pua, maaf atas kelancanganku. Harap terima kembali gendawamu ini," ujar Hai Hau sambil mengangsurkan gendawa itu kepada si pemiliknya. "Kau sungguh hebat, anak muda gagah. Tiong Gipe takkan kecewa menerima kehadiranmu. Silahkan kau berjalan terus," kata Kang Culai sambil menerima kembali gendawanya, dan setelah kata-katanya itu habis diucapkan, tiba-tiba ia melompat ke atas dan tahu-tahu sepasang kakinya telah menklok di atas sebatang dahan pohon, dan sekali lagi ia membuat gerakan, maka lenyaplah ia dari penglihatan Hai Hau, karena teraling oleh kerimbunan daun-daunan. Hai Hau berjalan lagi memasuki hutan rimba itu terlebih dalam sambil di hatinya benar-benar memuji kehebatan ginkang si ahli panah tadi yang dapat bergerak secara luar biasa sehingga sekejap saja ia telah menghilang ke tempat pos penjagaannya. Kira-kira ia melangkah baru 100 tindak, tiba-tiba di depannya ia digalang lagi oleh seorang lelaki berusia kira-kira 45 tahun, tubuhnya tinggi kekar dan di tangannya memegang golok besar. Sikapnya garang dan matanya yang besar melotot membuat ia kelihatan sangat galak. "Hai, anak muda asing. Mendapat izin dari siapakah kau berani mendatangi tempat kami ini?" Orang itu membentak sambil melintangkan golok besarnya itu di depan dadanya, sikapnya benar-benar galak dan mengancam. Sekelebatan saja Hai Hau maklum bahwa orang ini sebagaimana ia sudah mendapat keterangan dari Tuli Hau Siang yang mengantarkan tadi, adalah si golok besar dari Kansu, Lim Hong Pin. Hai Hau mengerti betapa ia harus mengambil hati orang kasar dan galak ini. "Tahukah engkau bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap para peserta bagi kesatuan kami?" Hai Hau pernah ditanya demikian oleh Kang Culai tadi, maka ia menjawab seperti tadi. Syaratnya adalah harus memiliki kepandaian tinggi, cepat menghormat sambil memberi keterangan. Xiao Te berani memasuki sarang harimau ini adalah setelah mendapat izin dari Kang Culai Lo Ciam Pua, dengan maksud hendak menggabungkan diri dengan kesatuan Tiong Gipe. Tiong Gipe selalu menerima pendekar-pendekar pejuang seperti kau ini. Akan tetapi, tiba-tiba orang yang bergolok besar itu yang memang bukan lain To atau Kansu Lim Hong Pin adanya, ketawa bergelak-gelak sehingga Hai Hau dan melongo karena tidak tahu apa yang diketawakan oleh orang itu. Akan tetapi oleh karena ia sudah diberitahukan oleh gurunya bahwa orang di dunia Kangou ini aneh-aneh wataknya dan ia tak boleh sembarangan bersikap tidak sopan, maka ia hanya menunggu saja si golok besar itu sampai ketawa puas, meskipun hatinya agak mendongkol juga oleh karena nada ketawa orang itu seakan-akan mengandung ejekan baginya. Orang yang hanya memiliki kepandaian tinggi saja bukan merupakan syarat mutlak untuk dapat diterima menjadi anggota Tiong Gipe. Biarpun bagi seorang pejuang memang harus memiliki kepandaian tinggi, akan tetapi yang penting bagi Tiong Gipe adalah semangat patriot yang pantang mundur dalam bahaya apapun yang dihadapinya, rela berkorban nyawa demi membela kebebasan bangsa dan kemerdekaan negara. Harus tunduk kepada pimpinan sehingga menjadi pejuang yang mengenal disiplin, tidak pelintat-pelintut dan bertindak menurut kehendak hatinya. Suhu Xiao Te sudah menamakan syarat-syarat ke dalam semangat dan jiwa Xiao Te berani pastikan bahwa syarat-syarat yang Lon Ciam Pua ajukan niscaya dapat Xiao Te penuhi. "Siapakah gurumu?" tanda tanya. Terhadap orang dari Tiong Gipe ini Hai Hau merasa perlu juga untuk memperkenalkan nama gurunya.
Gurunya Xiao Te adalah Tiong Sin Tojin. Lim Hong Ping membelalakan sepasang matanya yang memang melotot itu. Kau tanda tanya. Murid si Tosu ahli tongkat itu. Kebetulan sekali dia pernah 2 kali datang kemari akan tetapi aku selalu tak sempat mencoba ilmu tongkatnya yang sangat disohorkan oleh Pai Chu, atau ketua partai kami, maka aku merasa gembira sekali apabila kini aku dapat menjajal kepandaian muridnya, bersediakah engkau anak muda? Diam-diam Hai Hau merasa girang karena mendapat kenyataan bahwa gurunya pernah datang ke hutan ini. Dengan demikian dapat ia menarik kesimpulan bahwa gurunya pasti menjadi kawan dari orang-orang Tiong Gipe juga, sehingga pantas saja gurunya itu telah berpesan kepada Cugun Ho Siang supaya menjatuhkan diri dengan kesatuan pejuang yang gagah perkasa ini. Maka sambil satu melintangkan tongkatnya di depan dada meniru gaya Lim Hong Pin yang melintangkan golok besarnya itu, ia menjawab tegas. Xiao Te selalu bersedia memenuhi segala syarat yang diterapkan bagi kepentingan Tiong Gipe. Silahkan maju, Lo Ciampua. Xiao Te ini hitung-hitung bertindak mewakili suhu yang Lo Ciampua ingin menguji kehebatan ilmu tongkatnya. Bagus, kau benar-benar seorang pemuda yang bersemangat jantan. Nah, awas serangan! Lim Hong Pin maju menerjang sambil mengirim serangan dengan goloknya yang besar dan berat. Han Hai Hau cepat mengelak dan otomatis membalas dengan serangan tongkatnya. Pemuda yang cerdik ini maklum bahwa ia harus sungguh memperlihatkan kepandaian warisan gurunya terhadap orang dari Kansu itu. Jurus-jurus pertama yang dilakukan Lim Hong Pin adalah gerak tipu yang disebut Jit Seng Tuhian atau 7 bintang jungkir balik, dilakukan bertubi-tubi sehingga goloknya itu secara cepat sekali menyambar-nyambar dan kelihatannya seakan-akan menjadi 7 batang golok menyerang Hai Hau dari 7 jurusan. Betapapun juga Hai Hau merasa terkejut serta kagum akan kehebatan ilmu golok yang dimiliki oleh orang Shilin itu, sehingga dalam jurus-jurus permulaan itu ia tak sempat balas menyerang Hanfa. Berkat ginkangnya yang sudah tinggi, pemuda ini dapat menghindarkan diri dari serangan dahsyat itu dengan 7 kali gerakan mengelak dan berkelit, sehingga 7 jurus dari Jit Seng Tuhian telah dapat dilewatkan tanpa merugikannya. Dan ketika melihat bahwa orang Shilin itu hendak mengubah dengan gerak tipu lain sebagai serangan kelanjutannya, secara cerdik sekali Hai Hau mengambil kesempatan itu dan mendesak maju balas menyerang dengan menggunakan gerak tipu Yan Chu Hian Po, atau burung walet menyambar gelombang. Ia sengaja mengeluarkan gerak tipu ini untuk membalas jurus-jurus yang disuguhkan oleh lawannya tadi, oleh karena gerak tipu ini mempunyai 10 bagian pecahan dan setiap pecahan merupakan serangan yang berbahaya. Kini bagian Lim Hong Pin lah yang merasa kaget bukan main dan ia merasa seakan-akan dikeroyok oleh puluhan orang lawan, oleh karena gerakan-gerakan tongkat yang dimainkan oleh anak muda itu benar-benar membuatnya kebingungan. Bagi penglihatan Lim Hong Pin, tongkat pada satu saat bergelenggang lenggok bagaikan seekor ular yang hendak menotok dadanya. Ketika ia cepat menangkis dengan goloknya, tahu-tahu tongkat itu sudah berpindah ke lain sasaran dan demikianlah seterusnya kedua orang ini saling balas-membalas dengan serangan mereka yang sama lihai serta hebat. Ketika mereka sedang seru-serunya saling uji dan kemudian keduanya sama-sama merasa penasaran, tiba-tiba dari jauh terdengar suara suitan nyaring yang terdengar jelas sampai ke tempat itu dan seiring dengan itu secara tiba-tiba pula Lim Hong Pin melompat mundur sambil berseru keras. Hai Hau menahan serangannya. Dan suara suitan yang tidak mempunyai arti apa-apa baginya ternyata membuat Lim Hong Pin menghela nafas dan berkata, sayang sekali, sedang gembira-gembiranya bertanding dengan seorang muda yang benar-benar gagah, Kang Culai To atau sudah menyuruhku membawamu menghadap Niochu. Sudahlah, mari kuantarkan kau menghadap kepada Niochu di benteng. Setelah menyatakan penjelasan itu ia lalu mengajak anak muda itu dan taulah Hai Hau kini bahwa suara suitan itu adalah isyarat dari Kang Culai yang mencegatnya pertama tadi. Sambil berjalan mengikuti Lim Hong Pin, Hai Hau berpikir mengapa terhadap ketua Tiong Gipe Lim Hong Pin menyebut Niochu. Niochu ada sebutan terhadap ketua perempuan. Mungkin juga, oleh karena Tan Kim Po ketua Tiong Gipe itu tertangkap oleh pasukan Garuda, maka sebagai penggantinya lalu diangkat istrinya.
Alangkah gagahnya istrinya ketua dari Tiong Gipe itu, berjuang mengikuti jejak suami dan berdiam di hutan belantara begini serta dapat menggantikan kedudukan suaminya yang tertawan itu. Membuktikan bahwa wanita itu tentu memiliki kepandaian tinggi, demikian pikir Hai Hau lebih jauh. Akhirnya mereka sampailah di tempat yang dituju dan Hai Hau mendapat kenyataan bahwa di tengah hutan yang penuh keangkeran itu terdapat banyak gubuk-gubuk kecil di bawah naungan dahan pepohonan yang lebat. Para pemuda yang rata-rata bersikap gagah bermunculan ketika mereka mengetahui kedatangan Hai Hau yang merupakan orang baru bagi mereka. Hai Hau merasa betapa tajam dan penuh selidik pandang mati mereka dan ia maklum bahwa andai kata kedatangannya ke tempat ini tidak disertai Lem Hong Pin, dapat dipastikan bahwa oleh mereka ia takkan didiamkan. Mereka itu, yakni para anggota Tiong Gipe lalu mengikuti dari belakang Lem Hong Pin, mengawal Hai Hau dan akhirnya sampai di sebuah gubuk yang letaknya di tengah-tengah perkampungan itu. Lim Hong Pin mengetuk daun pintu gubuk tersebut dan sesaat kemudian pintu itu terbuka seiring muncul orangnya dari dalam. Tiba-tiba hati Hai Hau terkesiap ketika dilihatnya siapa adanya orang yang muncul itu. Biarpun air muka orang itu nampak muram dan sepasang pelupuk matanya bengkak tanda bahwa sedang menderita tindihan batin yang sangat hebat, namun Hai Hau tak menjadi pangling. Ia segera mengenalnya bahwa orang itu tak lain adalah si Dara yang sudah membuatnya mabuk kepayang. Memanglah yang menjadi ketua Tiong Gipe untuk sementara dipegang oleh Puteri Tan Kim Po. Sebagaimana sudah diceritakan bahwa ketika Tan Kim Po disergap oleh pasukan Garuda, putrinya yang bernama Tan Lian Giok berhasil menyelamatkan diri setelah membuka jalan darah dan menjatuhkan beberapa orang serdadu dengan pedangnya. Dara perkasa ini mewakili kedudukan ayahnya selaku Paicu Tiong Gipe. Hal ini atas pengangkatan segenap anggota Tiong Gipe yang merasa sepakat karena Dara itu selain memiliki ilmu pedang dan kepandaiannya memang dapat dikatakan tak ada yang menandingi dalam kesatuan tersebut, juga ia merupakan putri tunggal dari Tan Kim Po sehingga pengangkatannya sebagai ketua adalah sangat logis pantas. Betapa besar kebingungan dan kedudukan yang ditanggung oleh Lian Giok yang ayahnya tertangkap serta sudah didengarnya pengumuman bahwa ayahnya akan dijatuhi hukuman gantung nanti sore, tak dapatlah dilukiskan. Bagaimana ia harus bertindak untuk menolong ayahnya benar-benar hampir putus asa. Kini Lim Hong Pin membawa menghadap kepadanya seorang pemuda yang pernah dijumpai di dusun Bok Li Chun. Masih diingatnya betapa pemuda itu membagi-bagikan uang dan gandum setiap gubuk penduduk miskin dan dalam pekerjaan itu ia sendiri turun tangan membantunya dengan gembira. Ia merasa kagum akan tingginya kepandaian yang dimiliki oleh pemuda ini, bahkan tentang kebaikan hatinya telah sudi membagi hasil berupa sekantong uang perak dan emas yang berjumlah cukup banyak sehingga menguatkan perbendaharaan kesatuan yang dipimpin olehnya. Dan yang Lian Giok tak dapat lupakan ialah tentang kegantengan serta ketampanan pemuda itu. Meskipun keangkuhan hatinya selaku seorang Dara, bertempur dan saling serang dengan perasaannya, namun mau tak mau dan secara diam-diam ia harus mengakui bahwa pemuda itu sudah menawan sukmanya. Semenjak pertemuan beberapa waktu yang lalu, ia sangat mengharapkan pertemuan yang kedua dan ketiga kalinya. Ia ingin berkenalan bersahabatan dengan pemuda yang sudah diketahui memiliki jiwa yang besar, berhati mulia, berkepandaian tinggi dan berwajah tampan. Pernah ia ceritakan pertemuan itu kepandaiannya dan apa gerangan pendapat ayahnya. Tiong Gipe sangat memerlukan orang-orang seperti pemuda itu, atau dengan lain perkataan yang lebih jelas, ialah pemuda itu sangat diharapkan menjauhkan dirinya dengan Tiong Gipe. Komentar ayahnya itu memang sangat tepat, bahkan sangat mengena bagi hati kecilnya sehingga karenanya ia sangat mengharapkan dapat bertemu lagi dengan pemuda itu. Adapun kini selagi Tiong Gipe menghadapi suatu kesulitan yang sangat besar dan dapat dikata menyebabkan segenap para anggota Tiong Gipe bingung dan susah, tahu-tahu pemuda itu muncul di bawah menghadap oleh Lem Hong Pin, hingga untuk sejenak hatinya berdebar tegang dan matanya memandang kepada si pemuda yang justru menatap kepadanya.
Niochu, aku membawa menghadap seorang pemuda yang menurut katanya hendak mempersatukan dirinya ke dalam kesatuan kita. Mohon Niochu memberi putusan, kata Hong Pin yang sama sekali tak menyadari bahwa mata Niochu dan mata pemuda itu masing-masing sedang mengutarakan rasa kangen. Demi mendengar perkataan yang disampaikan Lem Hong Pin, Nona Tan Lian Giok segera dapat menguasai hatinya dan lalu ujarnya, "Lim Peh, Uak Lim, kita harus menyambut dengan penuh penghargaan kedatangan calon anggota baru ini. Bawalah dia ke pondokmu dulu. Sebentar lagi aku menyusul ke pondokmu." "Baiklah Niochu. Dan perlukah dia diuji?" Hong Pin balik bertanya. "Nantikan saja putusanku," sahut Lian Giok tegas sehingga Lim Hong Pin segera mundur diikuti Hai Hao yang sedang berusaha menekan debaran jantung di balik dadanya. Betapa tak akan berdebar keras jantung Hai Hao karena pertemuan dengan darah yang selalu membuat hatinya tersengsam-sengsam selama ini benar-benar di luar dugaan. Pertemuan yang kedua kalinya ini benar membuat ia sangat merasa canggung dan kikuk, dan memang beginilah sifatnya seorang pemuda yang baru pertama kali dihinggapi perasaan cinta. Kalau jauh si jantung hati itu selalu terbayang-bayang di depan mata dan ingin selalu berjumpa, akan tetapi manakala bertemu dan saling berhadapan, maka canggung dan kikuklah dia seperti terkena pukau. Apalagi si cantik jelita yang selalu menusuk-nusuk kalbunya itu kini dalam kenyataan selaku ketua dari sebuah kesatuan yang gagah berani, maka maklumlah ia bahwa si jelita itu mempunyai pengaruh besar dan wibawa tinggi, kalau tidak mana bisa para anggota antaranya seperti Kang Culai dan Lim Hong Pin dapat tunduk dan mendapati segala perintahnya. Selain jantungnya berdebar keras, benak anak muda ini pun membuat sebuah pertanyaan bahwa apakah si jelita itu istri Tan Kimpo ataukah puterinya? Tanda tanya. Kalau istri dari ketua yang sudah ditawan itu, betapa hancur luluh hati dan luka parah sukmanya yang baru saja ditumbuhi bunga asmara yang mulai mengembang ini. Sebaliknya, apabila ia putrinya, tentu hati anak muda ini akan bersorak girang dan dalam perjuangannya selaku anggota Tiong Gipe akan diusahakannya untuk mengetuk pintu hati si Juwita yang sudah dicintainya secara sepihak itu. Akan tetapi bagaimana kalau sudah bersuami atau sedikitnya bertunangan? Pertanyaan terakhir ini tiba-tiba membentur benak Hai Hao sehingga anak muda ini kembali jadi merasa kebingungan sendiri. Namun, berkat otaknya yang cerdik segera mendapat akal sehingga sebelum turut mundur bersama Hong Pin dari hadapan Niochu itu, ia memberanikan hati bertanya. "Siocia, maaf, Niochu. Bolehkah aku bertanya? Tan Kim Polo Ciampual, yang ditawan oleh pasukan Garuda itu, apakah hubungannya dengan Niochu? Dia ayahku dan persetujuan semua kawan-kawan kini aku bertindak selaku penggantinya." Bersoraklah hati Hai Hao mendengar keterangan yang sangat menggembirakan ini, tapi dia berhasil mengekang perasaan hatinya ketika berkata dengan sikap sungguh-sungguh. "Niochu, di samping aku menyampaikan salam dengan ucapan selamat bertemu kembali juga setelah aku mendapat keterangan dari Niochu, maka dengan jalan ini aku menyatakan turut bingung dan sedih hatiku yang tak terhingga atas kemalangan yang menimpa Tan Kon Cimpua, sehingga kalau Niochu setuju, aku bersedia mencurahkan kebodohanku untuk membantu masalah besar yang Niochu hadapi ini." Nona Tan Lian Giok menundukkan muka sejenak. Di dalam hati darah perkasa ini sebenarnya merasa bangga mendengar pernyataan si pemuda yang sudah diketahui kelihayannya itu. Betapa ia takkan menerima kesediaan pemuda itu dikala ia sendiri justru sedang memerlukan bantuan. Akan tetapi selaku penjabat ketua dari sebuah kesatuan tentu saja ia tak dapat bersikap menurutkan suara hatinya, apalagi di hadapan para anggota Tiong Gipe. Maka dengan sikap penuh disiplin Nona ini berkata, "Saudara, tentu saja kami, atas nama segenap anggota Tiong Gipe merasa sangat berterima kasih sekali akan kerelaanmu ikut serta dalam perjuangan kami ini. Asal saja kau dapat memenuhi beberapa syarat yang kami tentukan." "Nyatakanlah syarat-syarat itu juga, Niochu," sahut Hai Hao bersemangat. Mata yang suram dan wajah yang suram jadi agak berseri tatkala Nona itu berkata, "Syarat pertama, kau harus menerangkan riwayat hidupmu. Kedua,
Dengan maksud dan tujuan apa maka kau membantu Tiong Gipe? Dan ketiga, kau harus bersumpah setia serta taat dan patuh akan perintah dan aturan yang ditentukan oleh Tiong Gipe yang aku pimpin ini. Hai Hau mengangguk-anggukan kepala sambil bersenyum dan dari saku bajunya ia lalu mengambil surat pengantar dari Cugun Hosiang. Niochu, kiranya segala syarat akan dipenuhi setelah kau membaca surat untukmu ini. Lalu surat itu ditangsurkannya dengan kedua tangannya. Surat dari siapakah ini? Lian Giok bertanya sambil menerima surat itu dan serta-merta dibuka sampulnya lalu dibacanya. Selama Sinona membaca surat itu adalah merupakan satu kesempatan yang amat baik bagi Hai Hau untuk memperhatikan dan memuaskan hatinya memandangi keadaan diri Dara jelita yang sudah mengembangkan kuncup asmara di lubuk hatinya itu. Kini ia dapat melihat secara jelas kecantikan yang dimiliki Sinona, tidak seperti tempo hari dalam pertemuan di antara ke-8 malam di Susun Bok Licun. Meskipun wajah kusut dan muram membayangkan batinnya yang tertindih kesedihan, namun sedikit pun tak mengurangi kejelitaannya, bahkan dalam pancaran mata Hai Hau justru membuktikan kecantikan yang asli dan wajar karunia alam. Pakaian yang terbuat dari cita kembang dengan potongan singkat sebagaimana layaknya pakaian pendekar wanita, ditambah lagi sebilah pedang digantung di pinggang sebelah kirinya mengesankan betapa gagahnya ia. Hai Hau ingin selamanya dapat menikmati keindahan itu dan memanglah semenjak dunia berkembang tidak ada daya penarik yang lebih memikat hati para pemuda selain menikmati wajah Dara-Dara ayu. Waktu membaca surat yang memang hanya sebentar itu dirasakan Hai Hau terlalu cepat sehingga berakhirlah kesempatan yang sangat dinikmatinya itu tatkala Lian Giok selesai membaca dan memandang kepadanya. Jadi kau ini yang bernama Han Hai Hau dan murid tunggal dari Tiong Sin Lopepeh? Dara itu bertanya kemudian seakan-akan kurang percaya. Tidak salah Niochu. Dan agaknya kau kenal juga dengan suhuku? Bukan saja kenal, bahkan Tiong Sin Lopepeh menjadi kawan karib ayahku dan merupakan seorang pendukung perjuangan kami di samping Cugun Hosiang. Hai Hau sudah dapat menduganya sesudah mendapat keterangan dari Lim Hong Pin tadi bahwa gurunya sering datang ke tempat ini. Tentu gurunya membantu perjuangan Tiong Gipe, maka bukan suatu hal yang kebetulan kalau gurunya meninggalkan pesan melalui Cugun Hosiang agar ia menjatuhkan diri ke dalam kesatuan Tiong Gipe ini. Tentu saja hati anak muda ini bukan main girangnya setelah mendapat keterangan yang lebih jelas dari Dara itu sendiri bahwa gurunya merupakan seorang pendukung Tiong Gipe, sehingga ia yakin seyakin-yakinnya bahwa ia dapat turut berjuang membantu kesatuan ini tanpa mendapat kerewelan dari si Dara ketua itu. Sebelum Hai Hau bertanya untuk memperoleh putusan, Nona itu keburu mendahuluinya berkata, surat dari Cugun Hosiang ini sudah cukup memberi jaminan bagimu untuk kita berjuang bersama di bawah panji Tiong Gipe. Kupersilahkan kau masuk, juga Lim Pepeh, mari kita rundingkan bersama tentang saran dari Cugun Hosiang yang dinyatakan dalam surat ini. Dara ini lalu menggeser dan berdiri di sisi ambang pintu, pertanda bahwa orang yang akan diajak berunding ini diberi jalan untuk masuk ke dalam pondoknya. Jangankan Hai Hau, sedangkan Lim Hong Pin sendiri merasa enggan untuk memasuki pondok si Dara itu. Setelah berdiam sesaat dan akhirnya terpikir bahwa hal ini atas permintaan si Dara sendiri dan pula untuk merundingkan kepentingan perjuangan, maka Lim Hong Pin dan Hai Hau yang tadi surut mundur ini lalu masuk. Lim Hong Pin masuk duluan dan Hai Hau membuntutinya, lalu diikuti oleh si Dara itu sendiri setelah menutup pintu pondoknya kembali. Mata Hai Hau seperti mendadak menjalang menatapi segala sesuatu yang terdapat dalam pondok itu. Biarpun segalanya serba sederhana dan ukuran pondok itu tidak terlalu besar, namun terawat rapi sehingga memberikan pemandangan yang menyebabkan mata. Ini tentu berkat rawatan tangan si dia, pikir Hai Hau sambil menekan perasaan di balik dadanya yang lagi berdebar-debar keras. Mereka duduk di atas 3 buah bangku mengitari sebuah meja persegi di atas mana terletak sebuah jembangan kecil yang menjadi tempat bunga-bunga hutan yang masih segar. Disitulah Lian Giok merundingkan saran Cugun Hosiang yang dinyatakan di dalam surat yang dibawa Hai Hau tadi.
bahwa tindakan pertama yang paling penting harus dikerjakan ialah menolong Tan Kimpo dari tawanan pasukan penjajah sebagaimana sudah diceritakan, bahwa apabila nyawa Tan Kimpo tak keburu ditolong, maka jenazahnya harus diamankan, harus diambil dari tiang gantungan baik dengan jalan apapun juga. Lim Hong Pin, psikolog besar dari Kansu, hanya menyatakan pendapatnya bahwa ia sangat merasa setuju dengan apa yang disarankan Chu Gun Ho Siang itu, sehingga dalam perundingan singkat itu akhirnya Nona Tan Lian Giok mengambil putusan untuk melaksanakan saran Chu Gun Ho Siang, tinggal saja menyusun rencana serta siasat untuk melaksanakan pekerjaan yang bukan ringan itu. Akan tetapi dengan segera siasat dapat diatur baik oleh Lim Hong Pin dan Hai Hau mendapat tugas untuk mengambil jenazah Tan Kimpo dari tiang gantungan. Sanggupkah kau mengerjakannya, saudara Hai Hau, tanya Lian Giok akhirnya. Hai Hau maklum bahwa pekerjaan yang sangat berat ini sengaja mereka bebankan kepadanya adalah salah satu ujian berat baginya dalam praktek. Sungguh pun dirasakan amat berat dan berbahaya, akan tetapi karena ia sudah bertekad bulat untuk menjalankan dharma baktinya kepada Tiong Gi Pei, sebagaimana yang dipesankan suhunya, maka tiada suatu alasan baginya untuk menolak. Betapapun juga aku harus menerima tugas ini, mudah-mudahan saja berhasil. Mohon, dari Niochu, jawabnya tegas tapi dengan nada merendah dan agak merayu. Tan Lian Giok bangkit dari tempat duduknya. Wajah yang muram nampak makin sayu karena hatinya amat bangga bercampur haru menerima kesediaan si anak muda untuk menempuh bahaya demi kepentingannya. Ia merangkapkan kedua tangannya di depan dada sambil berkata lirih, "Saudara Hai Hau, sekali lagi aku mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaanmu. Aku yakin bahwa dengan bantuanmu perjuangan kami akan membawa hasil seperti apa yang kami harapkan, sehingga tak perlu kau berlaku sungkan merendah." Repot juga Hai Hau menerima sikap hormat dan pernyataan dari si gadis yang menyebabkan dadanya berdebar makin keras ini. Sehingga ia hanya mampu membalas menghormat, tanpa dapat mengucapkan perkataan sebagai imbalannya. Kemudian Lian Giok menuturkan kepada Lim Hong Pin bahwa ia pernah bertemu dengan Hai Hau dan memberi sumbangan untuk biaya Tiong Gi Pei sekantong uang perak emas, ketika ia bersama ayahnya pergi tempo hari untuk mencari biaya tambahan, sehingga tahulah Hai Hau kini bahwa perkumpulan yang tidak mau disebutkan oleh gadis tempo hari kiranya adalah perkumpulan Tiong Gi Pei ini. Apa yang paling mengesankan bagi Hai Hau dalam pertemuan itu, ialah bahwa si gadis itu tanpa diminta telah memperkenalkan namanya, Tan Lian Giok. 3 suku kata dari nama si gadis itu segera terukir di kepingan hatinya. Begitu indah dan merdu nama itu bagi Hai Hau, sehingga tak bosan-bosannya di hatinya mengulang-ulanginya seakan-akan takut terlupa pula. Sementara di luar pondok di dalam mana mereka bertiga berunding dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah itu, maka para anggota Tiong Gi Pei yang sebagian banyak terdiri daripada anak-anak muda ramai berbisik-bisik karena tidak sari-sarinya Niochu mereka menerima seorang pemuda ke dalam pondoknya, apalagi pemuda yang merupakan orang baru seperti Hai Hau itu. Agaknya Niochu kita merasa tertarik akan ketampanan dan kegagahan orang baru itu, terdengar seorang anak muda menggumam. Mereka setimpal kalau mereka berjodoh. Si pemuda cakap, si dara cantik, ditambah lagi keduanya memiliki kegagahan yang patut dipuji, terdengar suara yang menggarami dari seorang yang usianya tak dapat disebut lagi. Betul juga, ujar orang muda yang lain lagi. Tapi yang paling sial adalah kawan kita, Ho Bun Ki, si kepala baja. Sekarang ia mendapat saingan. Lalu orang yang berkata demikian itu ketawa ditahan-tahan. Ho Bun Ki, si pendekar muda ahli Goakang dari Hokian yang pada waktu mana kebetulan pula berkumpul di antara mereka, dan sejak tadi ia memang melihat kedatangan Hai Hau. Hatinya merasa tidak enak ketika melihat betapa Tan Lian Giok mempersilahkan pemuda itu masuk ke dalam pondoknya. Ditambah lagi sekarang ia mendengar kelakar kawan-kawannya, maka tidak heran kalau anak muda ahli Goakang yang diam-diam telah jatuh hati dengan Lian Giok ini telah merasa terbakar hatinya. Memang perkataan kawannya tadi sangat tepat bahwa ia mendapat saingan, sehingga terdapat anak muda baru itu telah menimbulkan rasa cemburu di hatinya.
Maka ketika dilihatnya anak muda itu bersama Lam Hong Pin yang setelah selesai berunding dan keluar dari pondok Lian Giok, Bun Ki segera menghampiri dan dengan kasar Siah Li Gua Kang ini mengajukan pertanyaan kepada Hai Hao. Kawan baru, kau mau menjadi anggota Tiong Gi Pei? Hai Hao agak tercengang mendapat pertanyaan dengan sikap yang tidak amat menyenangkan hatinya ini. Sesaat ditatapnya orang itu, yang bertubuh tegap dan di sepasang lengannya nampak otot-otot besar mencerminkan bahwa ia memiliki tenaga yang sangat kuat. Hai Hao segera dapat menduga bahwa orang muda yang kasar ini adalah si kepala baja dari Hokian seperti yang didengarnya keterangan dari Tuli Hao Siang yang mengantarkan tadi, maka biarpun hatinya kurang senang, namun ia lalu menjawab dengan sikap yang menjadi pembawaannya yaitu merendah. Benar, toh aku. Hal ini benar-benar sangat menggembirakan hati Xiao Te. Bagus seru Ho Bun Ki, tapi aku ingin menjajal dulu kekuatanmu dengan kepalanku ini. Nah terimalah. Seiring dengan ucapannya tiba-tiba kepalan tangan kanannya yang besar dan kuat itu melayang ke arah dada Hai Hao dan oleh karena jarak mereka sangat dekat sehingga seakan-akan Hai Hao tidak sempat berkelit, maka seketika itu juga terdengar suara duk yang sangat keras, yaitu suara yang timbul dari kepalan Bun Ki menumbuk dada Hai Hao. Harus diakui bahwa kepalan Ho Bun Ki memang mempunyai kekuatan luar biasa, ia pernah memukul kepala seekor kerbau gila yang mengamuk sehingga pecah dan kerbau itu mati.